Anak-anak, pada hari ini pertemuan pertama ya dengan kita. Pembelajarannya adalah pendidikan agama Islam dengan subbab materinya mulai sukses dengan kompetisi dalam kebaikan. Ini merupakan bab pertama yang akan saya sampaikan di depannya. Semoga dalam pembelajaran nanti kamu dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang sudah ini. Baik. Jadi dalam pembelajaran hari ini tujuan pokok yang harus kalian capai itu ada dua. Yang pertama, nanti kalian saya minta untuk menganalisa Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Ya? Anda minta menganalisa makna ayat surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-48. Intinya isi daripada ayat itu adalah permintaan Allah untuk berlomba-lomba dalam hal pertama nanti analisa ada apa ayat itu. Yang kedua, Anda nanti setelah menganalisa surat Al-Maidah itu, Anda diminta untuk menyajikan konten, menulis hasil analisanya, kemudian bagaimana cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Itu ya, ya, ulangi ya. Tujuan pembelajaran hari ini pada bab meraih sukses berkompetisi dalam kebaikan ini, yang pertama adalah Anda diminta untuk menganalisa. Ya, nanti kita ayatnya baca dulu, kemudian yang kedua Anda diminta untuk menyajikan konten hasilnya itu. Namun agar supaya pembelajaran ini lancar, berkah, bermanfaat, saya minta tolong salah satu siswa untuk memimpin doa. Silakan. Ketua kelasnya, ayo silakan. Baik, untuk menganalisa dan menyajikan konten ada beberapa tahapan yang kalian perlu juga ketahui. Seperti ini nanti cara belajarnya kita bersama ya. Coba perhatikan ke slide itu dulu. Nah ini dia. Ini yang kalian nanti perlu cari. Terus ya, yang pertama kamu akan menjawab pertanyaan ini. Pak, bagaimana kalau pertanyaan datang? Tidak ada masalah. Nanti akan terjawab setelah Anda menganalisa. Ya? Oke. Yang kedua, setelah Anda punya pertanyaan, Anda akan minta untuk membaca. Apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran sendiri? Saya? Alhamdulillah. Saya sudah siapkan Al-Qurannya walaupun 1 bulan. Ya, baik, terima kasih. Kemudian sebagaimana tadi saya sampaikan, menganalisis ayat makna ya. Berikutnya Anda mencari contoh-contoh. Contoh analisis ayat itu yang dicari pada 3 tempat. Bagaimana cara Anda menerapkan kompetisi dalam kebaikan itu di 3 tempat. Yang pertama pada dirimu sendiri, yang kedua di lingkungan masyarakat, yang ketiga di lingkungan sekolah. Jadi masing-masing nanti contoh ini masih contoh ini dan terus di lingkungan sekolah, gitu ya? Bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa kita langsung ke bawah dulu. Anda menjawab pertanyaan. Oke, baik. Nomor berapa yang Anda bisa jawab duluan? Silakan. Silakan. Yang mana dulu? Apa itu kompetisi? Pertama, yang kedua, menurut kalian apakah kalian sudah terbiasa dengan kompetisi dalam kebaikan? Ayo, yang mana dulu bisa dijawab? Anda bisa jawab? Berikan 2 contoh kebaikan apa saja yang sudah pernah kalian lakukan. Ada? Contoh kebaikan ada? Anda sudah pernah? 2 contoh ada? Oke, baik. Yang keempat, apa harapanmu setelah kalian selalu berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada harapan? Ketika Anda melakukan kebaikan, ada nggak harapan? Ada ya? Ada? Oke, baik. Terus
Nanti dijawab. Baik. Terus kemudian, mengapa kita selalu diminta berkompetisi dalam kebaikan? Ada yang punya rancangan untuk menjawab? Ada yang punya rancangan untuk menjawab? Ayo silakan. Ada? Ada? Yang kelima, mengapa kita selalu diminta untuk berlomba dalam kebaikan? Ada rancangan di pikiran Anda untuk menjawab itu? Sudah ada? Sudah ada? Sudah ada? Ada ya? Dan kita jawabannya seperti apa? Nanti juga akan dijawab pada makna ayat. Ada? Silakan. Ada sudah ya? Ada rancangan mengapa kita kalau mau berbuat baik tidak boleh ditunda-tunda? Misalnya, hari ini kalian waktunya sholat, besok aja deh. Misalnya, hari ini Anda akan bersedekah, nanti aja deh. Itu ya, mengapa tidak boleh ditunda-tunda? Ya, bisa ya? Bisa ya? Oke, baik. Itu rancangan jawaban Anda persiapkan dari pertanyaan ini. Rancangan jawaban yang sudah ada di pikiran Anda semua, nanti tolong tuangkan ketika Anda menganalisa makna Anda. Oke, jelas? Jelas ya? Baik. Kalau begitu, sudah siap masuk ke membaca ayat ya? Saya kasih contoh dulu sih. Ya, saya dulu baca ayatnya ya. Oke, ini ayatnya. Kelihatan semua? Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Baik. Saya kasih contoh. Silakan Anda lihat ke papan. Nanti saya akan minta Anda menirukan bacaan ayatnya. Saya baca ya? Oke, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syur'atan wa minhaja walau sya'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ayat ya? Bisa ya? Bisa? Sekali lagi contohnya? Sekali lagi ya? Baik, silakan disimak di sini. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Apa? Ulang. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ulangi yang semangat itu loh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, lanjut. Minal. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Ayo. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Ya. Ayo. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Lanjut.
Dari sini. Wala tattabi. Ayo. Silakan. Ayo, silakan kita belajar dulu sama-sama. Kalau bisa baca dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa fahkum bainahum bima It's time to begin the second lesson. Pendapat dulu ya. Ungkapkan pendapat Anda, apa makna isi ayat tersebut, tentang apa aja. Oke, baik, terima kasih. Sebutkan nama. Muhammad Fauzan. Sini Mas. Ini pendapat saya. Baik. Dari arti yang telah saya baca, ini adalah bentuk Allah memberikan cobaan kepada umatnya, bahwa telah menurunkan beberapa kitab dan Al-Quran adalah arti dari surat itu sebagai benar. Baik. Dia, baik, tangan dulu. Itu yang pertama. Oke, baik. Yang kedua, ada lagi yang berpendapat, silakan. Pendapatnya benar. Yang kedua, ayo. Ada lagi berpendapat? Minta tolong Anda berpendapat. Ayo. Ungkapkan pendapat Anda sesuai makna ayat. Silakan, ayo. Bagus, terima kasih Muhammad Fauzan. Semoga ada Fauzan yang lain. Yuk. Yuk. Ada? Pertama bicara tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran yang diturunkan adalah sebagai pelengkap pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Yuk. Silakan, yuk. Ada yang tahu nggak kitab sebelumnya apa anda? Dari awal dulu, dari awal. Zabur, Taurat. Ada lagi yang pertama, apa itu namanya? Suhuf. Oke, baik, terima kasih. Ya. Baik, ada suhuf, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Oke, baik. Itu kita kitab sebelumnya.
Silakan, apalagi pendapat Anda, ungkapkan pendapat Anda sesuai mana ayat. Ayo, silakan. Ada ungkapan? Ayo, Mas, jangan takut salah. Jangan takut salah berpendapat. Jika salah akan diperbaiki. Ayo, jangan malu bertanya. Jangan malu mengungkapkan pendapat. Ayo, silakan. Ayo, ada pendapat Anda. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Oke, saya bantu satu ya. Bahwa makna ayat tersebut meminta kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada tadi? Tuh, ya kan? Ya. Ada itu mas. Ya. Penilaian tuh. Berlomba untuk kebaikan. Oke. Apalagi selain berlomba kebaikan mas? Di situ. Isinya mana itu apa? Apa mas? Coba dicerna ulang, bacaan itu apaan? Ada apa saja dalam mana ayat tersebut? Anda harus tumbuh berkembang dari pola pikir yang Anda baca pada saat ini. Dapat situ dalam tulisannya itu maknanya. Anda harus mampu mengembangkan pola pikir Anda setelah Anda membaca tulisan tersebut. Ayo silakan. Ada apa lagi? Apa? Ya, angkat tangan mas, berani. Ya. Apa lagi? Ayo. Angkat tangan. Pausan sudah. Ayo. Ya silakan mbak. Namanya siapa mbak? Putu ya. Dan Bali jauh sekali dari yang kali barat. Kok mbak sini mbak? Menurut saya makna dari sini janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Oke baik, terima kasih untuk tangan. Makna kedua dalam ayat ini adalah jangan mengikuti hawa nafsu, bahwa manusia masing-masing memiliki nafsu. Jangan ikuti nafsu yang buruk. Itu maksudnya ayat itu. Itu ya. Baik, yang ketiga, ayo. Ketiga, ada lagi? Ada lagi, ayo. Ada. Harus ada. Ayo silakan. Orang yang mau berpendapat katanya. Apa lagi? Orang yang mau berkembang. Oke, baik, mau berkembang. Tadi kita mau kawin, Pak. Mau berkembang. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Ayo, Mas. Ayo berkembang. Orang susah yang bagaimana sih? Orang yang mau berusaha. Apa lagi? Kerja keras. Apa lagi? Nah, sudah disebut. Apa? Ayo, apa lagi? Ayo, apa lagi? Rajin ibadah. Baik. Baik. Oh. Itu sudah menyangkut ke pribadi tadi ya. Oke. Kepada sesama apa sih? Kepada sesama. Ya. Orang sukses. Mas. Oke ya. Kalau dalam Islam itu ada keyakinan setelah hidup ini ada kehidupan di akhirat. Jadi ada hidup di dunia, ada hidup di akhirat. Jadi menurut kalian yang dibilang sukses itu yang bagaimana di dunia dan bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana? Ayo. Iya, dua-duanya yang bagaimana? Apa yang masih lagi? Ayo silakan. Ada. Malu ya? Malu mengatakan ya? Oke, baik. Kalau Anda malu mengatakannya, sementara saya mau minta tolong ke depan menulis keinginan Anda agar supaya hidupnya sukses. Ayo, silakan ke depan. Tulis saja. Jangan ke sana. Ayo, silakan. Ayo, Mas mau. Ayo, silakan. Ayo, silakan sini. Jangan masalah dalam Pak. Ayo. Agar supaya sukses saya harus bagaimana? Ayo, silakan. Oke, baik. Tulis saja dulu. Ayo. Ada saya lagi ini. Ayo. Oke, dah ya. Ibadah. Oke.
diterima oleh Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Makasih, Pak. Ya. Jangan takut, Mas. Nggak usah dibakar, ya. Jadi gimana? Ya, itu nggak apa-apa. Nanti kita salah ya. Jangan takut salah ya. Jangan salah ya. Sering-sering Dapat baca-bacaan lah ya. tulisannya naik ke atas. Tulisannya nanti jadi anak panah merusak ya. Nggak apa-apa kan dipermudah, apanya dipermudah? Makanya. Terima kasih ya. Ada lagi satu lagi ada? Satu lagi. Satu lagi. Ya, sesuai orangnya. Badan gede, tulisnya gede. Tidak meninggalkan apa yang sudah tidak menjadi lihat. Ya, di situ ada dulu. Oke, di situ. Ya. Dan sekarang bisa nggak memberikan penjelasan kepada temanmu tentang apa yang menulis? Ya, silakan. Ada kesana. Kan kita sebagai umat beragama kita tidak boleh mengerjakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita seperti aturan-aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti menjalankan ibadah, kita selama kita di dunia kita tidak berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan atau tidak berbuat kebaikan? Amal ibadah diterima oleh Allah SWT itu adalah sukses paling baik di dunia maupun di akhirat. Paling baik di dunia dan akhirat. Itu saja. Panjang kali ya. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua ada siapa? Ya, coba. Seperti kita tuh sering mengaji agar selalu dipermudahkan di kayak seperti apa ya, kayak kita seperti berjalan selalu berdoa, sering mengaji. Betul. Ada. Saya mau menjelaskannya ini. Apa saja? Mau menjelaskan ya? Oke, silakan. Ya. Ada ibu dulu kasih itu. Silakan terus bersama ya. Ini bersama diskusikan bersama dalam sebangku. Dengan teman sebangku diskusikan bersama. Pertama kompetisi pada diri sendiri itu apa? Berarti kalau pada diri sendiri menyangkut pribadi. Ya pribadimu apa untuk melomba-lomba dalam kebaikan itu? Kepada sesama dan jangan kepada diri sendiri. Silakan didiskusikan bersama dalam satu waktu dalam lupa kasih nama. Boleh? Sampai bertanya. Waktunya 5 menit ya, 4 menit lagi ya. 4 menit lagi selesai. Oke.
ayo. Ada enggak? Dan ada kasih cinta aja. Ada enggak? Ayo. Ini nilai kebaikan untuk diri sendiri. Ada enggak? Ayo. Ada? Ada enggak? Enggak ada. Jujur ya. Tapi untuk diri sendiri berlomba kebaikan. Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Nomor berapa? Coba tunjukkan. Ibu. Ibu. Bersedekah nomor 6 sama rajin beribadah di nomor 1 dan 2. Oke, mantap ya. Ada yang sama? Ada yang sama? Ini ada. Tidak ada. Ini ada. Ini. Ada. Ada. Oke, baik ya. Terima kasih yang sama ya. Kita lihat sendiri ya. Oke, baik. Berikutnya. Ada enggak untuk sampel juga, Mas? Untuk sama. Ada enggak? Ada. Ada ya? Ada ya? Ada ya? Oke. Ada punyamu? Saya pendapat nggak ya? Ada, ayo perhatikan dulu. Ya. Bersedekah, menolong sesama, misalnya ada yang mau nyebrang jalan, takut dikasih berangkat, gitu ya. Terus berbakti pada orang tua, ada nggak sini yang mengulangi? Ada ya? Oke, baik. Menjalin silaturahim. Pak, silaturahim apa silaturahim yang berbeda? Silaturahim apa silaturahim yang berbeda? Silaturahim, nah itu tulisannya. Bukan silaturahmi. Oke, baik. Ada yang sama? Ada ya? Banyak ya? Oke, baik. Nanti saya cek. Makanya dikasih nama ini. Apa namanya? Dikasih nama. Oke. Berikutnya yang terakhir. Ada tidak tulisan Anda hasilnya sama dengan ini? Ayo. Sekolah, ayo. Ya, di sekolah. Ada enggak di sekolah? Ayo. Ada? 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 Yang ditulis sekarang, yang tadi gitu aja. Ada ya? Gimana yang sama? Apa yang sama? Yang satu, sopan dan santun terhadap guru, karyawan sekolah dan teman sejawat. Jadi tidak mengganggu teman, ya. Oke, pada kalian sekolah, misalnya kalian pun ada usaha, ada security, ada penjaga sekolah, jadi kita harus sopan dan santun. Oke. Yang lain tidak ada. Berarti kamu kalau yang kedua ini berarti kamu tidak pernah menaati peraturan sekolah ya? Ini yang Iya. Tadi semua saya ngomong, saya pernah terlambat tidak ke sekolah, tidak Pak bilang. Anda dengan saya. Ya, yang depan gitu. Ada nggak tulisannya seperti itu? Ada. Sama. Kamu? Ada. Yang mana? Nomor 5. Menyelesaikan tugas-tugas sekolah itu masuk kompetisi, Mas. Ya. Oke. Sudah. Baik, anak-anak. Sampai di sini siapa yang mau bertanya? Yuk, silakan. Ayo, silakan. Saya. Oke, baik. Saya mau nanya yang ini dulu. Kalau kamu tidak bertanya. Yang pertama, sopan dan santun terhadap guru. Bagaimana cara Anda menerapkan kesopanan Anda kepada guru di sekolah? Menghargai bapak kerjanya. Enggak apa-apa, ayo. Salaman ketika pertemuan dulu, untuk ketemu berdoa tidak perlu. Setiap ketemu, oke, ucapkan salam sesuai agama. Oke, apalagi penerapannya yuk. Sopan dengan guru. Mendengarkan guru berbicara, pakai. Ya, bukan. Apalagi? Tadi mendengarkan guru, kalau guru ngomong, kamu dengarkan. Ya. Terus ada lagi di situ yang tidak boleh, yaitu
memotong pembicaraan. Tak boleh. Udah ngomong dipotong, tak. Oh, boleh gitu. Ya. Atau ngomong aja belum ngomong tentang banget. Salah itu ya. Oke, baik. Oke, baik. Ada lagi satu Mas, sopan terhadap guru. Sopan. Apa itu? Kamu ini kan berkendara itu di belakang. Saya tanya dari ini, ada nggak di antara kalian yang motornya knalpotnya blong? Ada Pak. Jawaban dari dia tadi. Saya juga mikir Pak, kalau knalpot saya blong pasti mengganggu lingkungan. Nah itu jawabannya bagus. Artinya jangan mengubah suasana yang sudah bagus menjadi tidak. Nah, nilai kesopanan, penerapan kesopanan yang baik terhadap guru itu, ketika gurunya ada di depan, kamu berkendara di belakang, jangan gurunya di belakang. Atau di klakson, diam, nggak boleh. Ya kan dulu lewat, baru kamu nggak dulu. Ya, jangan gitu. Oke, baik. Yang kedua, cara penerapannya gimana? Menghati-hati di sekolah. Tidak datang terlambat. Terlambat di mana datangnya? Di kelas, bukan di sekolah. Kamu datang pagi di sekolah, kamu masuk kelasnya terlambat, sama aja terlambat. Artinya, kamu tidak datang terlambat di kelas, gitu ya? Oke, baik. Apa lagi? Memakai seragam sesuai aturan. Memakai seragam sesuai aturan, nggak boleh pakai baju renang di sekolah. Ya? Apa lagi? Apa lagi Mas? Hah? Buang sampah pada tempatnya. Oke, baik. Saya mau lihat dari kelas ini rapi atau enggak ya? Karena harus ada. Silakan nanti setelah ini dijawab, tolong kembali depan ya. Kamu punya hari ini. Iya, nggak usah mau dipetik. Hah? Boleh? Oke. Nanti yang di depan. Oke, baik. Apa pengalaman baru yang kalian peroleh pada pembelajaran baru pada hari ini tentang berlomba dalam mencoba? Singkat-singkat aja Mas, singkat, bukan ditulis lengkap, singkat. Apa tantangan yang kalian hadapi dalam berusaha untuk berlomba-lomba dalam matematika? Tantangannya, menulis, belajar menulis. Silahkan, singkat saja, singkat. Ayo, silakan. Cepat Mas, segera, ayo. Cepat, ayo. Ya, ayo. Ya, ayo.
sikat apa warnanya? tentang Iya, boleh. Kan ada warna kan? Warna-warni kan bagus. Mana ada buka? Balik itu enggak banyak tantangan yang ada seperti berbuat jujur dan berusaha satu ujian, namun teman yang menyontek mendapat nilai yang lebih tinggi. Oke, yang nyontek dapat nilai lebih tinggi. Oke. Terus selanjutnya yang saya peroleh pada hari ini dapat mengetahui makna surah Al-Maidah dan penerapannya. Dan tantangan yang saya hadapi terkadang muncul sifat malas untuk melaksanakannya hingga akhirnya tertunda-tunda. Tantangan lagi ya. Lalu selanjutnya, pengalaman pembelajaran baru hari ini yang saya dapat banyak pengalaman kebaikan dan selalu berbuat kebaikan. Tantangannya adalah saya akan menjadi lebih baik lagi bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Ya. Alhamdulillah. Pengalaman baru saya yaitu mengetahui segala sesuatu tentang hidup adalah kompetisi. Lalu Terima kasih anak-anak untuk pada hari ini. Untuk sementara kalian tugasnya itu tetap dipelajari ya menghadapi Al-Quran surat Al-Maidah ayat surat kelima ayat 48 ya. Dan anak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama di sekolah dan di rumah. Oke, baik. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran dengan baik. Pada hari ini semoga pelajaran banyak memberikan manfaat buat kita semua. Berikutnya silakan karena tadi sudah berdoa maka pelajaran diakhiri juga dengan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, baik, terima kasih. teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Berikutnya kita lanjutkan dengan kebaikan ini dalam etos. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.